وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأظهر وسر الله الأكبر وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan kita berada di tempat-tempat kebaikan, yaitu dalam majlis ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 22 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Setelah Fir'aun mengetahui kalau istrinya beriman kepada Musa, maksudnya kepada Nabi Musa, maka dia Fir'aun sangat murka sekali. Ini kisah mengisahkan tentang Siti Asiyah. Siti Asiyah adalah statusnya istri Fir'aun, namun tidak pernah disentuh Fir'aun. Karena Siti Asiyah ini berdoa kepada Allah agar diselamatkan, dihindarkan daripada disentuh Fir'aun, lalu dikabulkan Tuhan. Jadi ada yang mengatakan bila Fir'aun nih hendak menggauli Asiyah, lintok ampun Fir'aun. Nah di bawah lintok impoten. Kena hendak menggauli Asiyah pulang lintok pulang. Kenapa ya? Ada memadahkan kayak itu. Ada juga riwayat mengatakan seorang syaitan yang diserupakan Allah seperti Asiyah. Jadi Fir'aun menggawili syaitan, menjimak syaitan. Asiyah yang asli itu tidak pernah disentuh Fir'aun. Jadi Siti Asiyah ini termasuk 4 perempuan yang mulia sealam semesta. Sayyidatu Nisa'il Alamin, Fatimah, Khadijah, Maryam, Asiyah, Imrat Fir'aun. Penghulu perempuan di alam semesta ini, perempuan yang paling mulia. Maksudnya nih di alam semesta ini maksudnya mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di dalam surga. Ada 4: Siti Fatimah, putri Rasulullah; Siti Khadijah, istri Rasulullah; Siti Maryam, istri kuitan Nabi Isa; dan Asiyah, Siti Asiyah. Nah, jadi
ketika si Fir'aun mengetahui bahwasanya Asiyah ini beriman kepada Nabi Musa dikarenakan melihat mukjizat Nabi Musa kan. Lalu si si Fir'aun ini, Fir'aun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menancapkan 4 buah tongkat, ditancapkan di tanah 4 buah tongkat, hendak diikat situ nah, tangan betis Asiyah diikat masing-masing di tongkat situ nah. Setelah itu kedua tangan dan kaki Asiyah diikat pada keempat tongkat tersebut. Demikian pula setiap ruas anggota tubuh diikat kuat-kuat dan wajah Asiyah dihadapkan ke arah matahari, di bawah terik matahari yang panas, dijamur maksudnya, diikat dijamur di bawah terik matahari, disiksa. Ketika Fir'aun beserta kaumnya berpaling dan meninggalkan Asiyah, dilahatakan tadi dijamur kan, lalu ditinggalkan, belum dibunuh lagi, maka para malaikat lalu menaunginya. Nah, lalu malaikat kan punya sayap, malaikat dengan sayapnya menaungi Asiyah, lalu kada kapanasan si Asiyah nih. Setelah kaum Fir'aun membawa batu besar untuk melemparnya, hendak dilemparkan batu besar ke kepala Asiyah, hendak dipecahnya kepala Asiyah, maka Asiyah berdoa, "Ya Allah, semoga Engkau berkenan membangunkan sebuah rumah di dalam surga untukku." Artinya bangunkan suatu rumah di dalam surga untukku, dan selamatkanlah aku dari kekejaman dan kebengisan Fir'aun. Permohonan Asiyah ini diabadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin." Surah At-Tahrim ayat 11. Artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun yaitu Asiyah sebagai perumpamaan bagi orang-orang beriman. Artinya, wahai orang beriman, nah kayak ini nah perempuan yang luar biasa, perempuan yang mempertahankan keimanannya walaupun disiksa, walaupun dibunuh, artinya dicontoh, dituruti nang kuat-kuat imannya dah. Nah, oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran, mengambil contoh. Artinya kita ini sesakit apapun ujian di dunia ini, jangan sampai iman kita pelacong, jangan sampai iman kita terjual. Bagaimanapun musibah atau ujian yang menimpa kita, jangan sampai iman kita hilang. Karena ujian bencana di dunia satu mata aja juga. Lawan kita ini misalnya dapat bala bencana tidak seperti sesakit orang bahari, kada sampai mati ya kita nih. Kemarau misalnya, sepanjang kemarau ini ya paling sumur kering, paling yang pahumaan bangkang tanahnya paling gatah kada mau keluar ya Allah. Kada sampai kita nih bebelar-belar awak, bincul-bincul, beluka-luka, kada sampai. Tidak seperti Siti Asiyah. Artinya aman aja iman kita nih, makan gak aja, sembahyang gak aja kita. Nah,
Ketika dia berkata, berdoa nih Siti Asiyah nih berdoa, semakin disiksa semakin bertambah iman Sidin, semakin dekat dengan Allah. Artinya bila kita tuh ditimpa musibah itu jangan kemana-mana, kepada Allah Ta'ala langsung kita minta pertolongan. Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Maksudnya mas fokakan ulun ke dalam surga ya Allah, amun ada rumah di surga nih. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran surah At-Tahrim ayat 11. Seketika itu Asiyah melihat rumah yang dibangun dengan mermer putih. Nah, jadi dilihatkan naik surga kepada Asiyah waktu itu. Melihat bangunan yang indah terbuat dari marmer putih. Kabul doa Asiyah nih, melihat kedudukan di dalam surga, rumah di surga. Nah, ada hadis Nabi lah, ujar Nabi bersabda, barang siapa sembahyang sunat rawatib, sunat qabliyah maksudnya, sunat qabliyah badiyah sejumlah 12 rakaat seharianan sama laman nih, dikerjakannya 12 rakaat, maka niscaya dibangunkan baginya suatu istana di dalam surga. Kan nyamannya boleh rumah di surga. Sembahyang sunat nang wajib itu nyatalah, lalu ditambahin nang sunat 12 rakaat aja. Amun kita hitung misalnya 12 rakaat tuh sedikit aja. Misalnya sebelum subuh tuh nah 2 rakaat lah sembahyang sunatnya nih. Menurut fajar namanya 2 rakaat. Sebelum zuhur misalnya qabliyah zuhur 2 rakaat. 4 dah. Imbah zuhur ba'diyahnya 2 rakaat. Berapa dah? 6. Sebelum asar misalnya 2 rakaat. Berapa dah? 8. Imbah itu pulang, imbah maghrib misalnya 2 rakaat 10. Imbah isya misalnya ba'diyahnya 2 rakaat 12. Ada hadis Nabi itu, barang siapa sembahyang sunat rawatib 12 rakaat seharian sama laman, ini saya dibangunkan baginya suatu istana di dalam surga. Isok menggawe pulang 2 buteng di rumah, isok menggawe pulang 3 buteng di besi istana di surga. Nyamannya pula istana di surga itu kada seberataan tuh nang kita gawe. Padahal kita gawe kan sebelum zuhur 4 rakaat ya lah, paling banyaknya. Sesudah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat atau 6 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 4 rakaat. Nah, itu nang lengkapnya adalah lebih daripada 12 rakaat. Yang sedangkan 12 rakaat aja dalam hadis Nabi dibangunkan suatu istana di dalam surga lengkap dengan isi-isinya. Lengkap dengan isi-isinya, lengkap dengan bidadarinya. Kamarnya beribu-ribu. Maka setiap kamarnya ulang berpuluh-puluh bidadarinya. Makanan siap sedia, kada babasian. Nah, setelah lalu rohnya keluar, meninggal dunia artinya si Asiyah nih. Setelah keluar rohnya, baru kemudian batu besar itu ditimpakan kepada jasad Asiyah yang sudah tidak bernyawa, sehingga di Asiyah tidak merasakan sakitnya penyiksaan yang dilakukan Fir'aun. Jadi dicabut Tuhan dahulu roh Asiyah nih, anyar batu tadi memecah kepala sidin kedudi.
kada sakit sidin lawan sidin merasa lezat melihat surga, jadi kada sakit, kada takutan dengan sakaratul maut. Nah artinya kayak itu luar biasa ujian yang Allah berikan kepada Asia, begitu besar, mempertahankan keimanan sampai mati. Artinya ganal benar kalau pahalanya teh, ganal pahalanya teh, pahala sabar itu ganal benar teh. Nah nang kayak itulah pahala diberikan kepada istri-istri yang sabar ketika menghadapi perangai jahat suaminya. Istri-istri yang punya suami nang penyarikan, pemamayan, pembentakan, cuman sabar aja, kada menjawabi, bakalah aja wan laki sabar aja dapat pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada Siti Asiyah. Sayyid Habib Abdullah Al-Haddad berkata nang ratib yang kita baca tadi, nang karangan sidin, Habib Abdullah Al-Haddad berkata, lelaki yang sempurna agamanya adalah yang mempermudah hak-haknya dan bersikap tegas terhadap hak-hak Allah. Jadi lelaki yang sempurna agamanya itu kepada istrinya kalau hak kepada dirinya nih kada tapi menuntut benar, tapi kalau hak kepada Allah disuruhnya benar istrinya. Contoh misalnya kan hak kepada suami itu melayani suami, kalau namanya apa aja malam ini kawalah kita sauyuh aja rumahnya, yang uyuh ada apa juga kada usah gitu. Wah dia kada mengarasi nih kalau hak kepada dirinya. Tapi kalau sampai waktu sholat namanya sudah sembahyang belum, ayolah kasih sembahyang. Wah kalau hak kepada Allah dianukannya, dipertegasnya, bersikap tegas. Tapi kalau hak kepada dirinya ya kok orang lebih kayak orang lebih ya istriku nah kada tapi apa tuh bedandan atau kada tapi melayani biar kada baju mungkin ini oyuh biar kada baju. Nah itu nang sempurna agamanya, laki-laki yang sempurna agamanya kalau hak-hak kepada dirinya inya kada tapi memaksakan benar lawan bini nih, kada tapi menuntut benar. Tapi kalau hak kepada Allah nah dianuakannya benar, dipertegasnya. Sedangkan lelaki yang tidak sempurna agamanya, agamanya cuman kurang sempurna, adalah yang sebaliknya. Kenapa yang sebaliknya? Lawan bini pina menuntut benar untuk dilayani, diberikan pelayanan kepada bini. Makanya malam ini kamu harus melayani aku, tahu jauh lah hadis Nabi lah. Kalau ada melayani dapat laknat Tuhan, bisa melakukan hadis deh. Lalu pas bini kada sembahyang kada peduli, bini kada puasa kada peduli, bini chat-chatan dengan laki-laki lain kada peduli. Nah itu tandanya laki-laki yang tidak sempurna agamanya. Jadi kita hendaklah menjadi suami yang sempurna agama. Kayak apa? Ya kalau lawan bini itu kok orang lebih aja, kok orang lebih aja. Ini masalah nang kewajiban inya lah. Adapun nang kada kewajiban inya malah kada usah kita menyariki. Contoh, bebasuh itu bukan kewajiban inya lah. Tak bisanya kada bebasuh, jangan disadikinya. Namun kita menyarikinya kita nang salah. Bahkan itu bukan kewajiban inya. Sedangkan nang kewajiban inya kepada kita aja, misalnya inya nih kurang dalam melaksanakan, kita memaafkan aja, kita ke orang lebih aja, apalagi nang bukan kewajiban inya. Contoh misalnya bini kita datang bagawi, bini belum memasak, jangan pemamai, karena pemasak itu kada wajib baginya. Buka nang tutup tudung kada ada isinya. Jangan memamai, jangan menyarik. Karena itu bukan kewajibaninya. Mun kita kau kita ya masak. Nah kayak itah
Kalau misalnya bini ini pengoler, bemasak, pengoler, bertapas, pengoler, sesapu. Kalau menurut agama itu bukan kewajibannya bang, tapi kalau menurut adat, kalau apalagi adat kita orang daerah Banjar ini, kalau kada usah kan dinikahi bilang dua binian kayak itu, bini pengoler tuh udah saja diambil bini, walaupun itu bukan kewajiban ya lah, tapi kalau bini nang bagus akhlaknya itu nya menggawe aja nang sunat-sunat itu. Terus Sayyid Habib Al-Haddad adalah seorang ahli tariqah, ulama Sidin Habib Abdullah Al-Haddad nih, yang terkenal Sidin ini ulama, ilmunya, karangannya banyak dan penuh berkah dan penuh asrar, seratunya hikmah di balik hati. Wali Yusidin nih, wali kutub, Qutbul Irsyad wa Ghasil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ada yang mengatakan Sidin itu buta, mata Sidin buta. Tapi banyak punya karangan. Kayak apa aja, mun buta mengarang. Nah, kau aja kalau murid Sidin menulisakan. Misalnya buta nih Bapak Pandir, lalu dicatat, jadikan dicatat oleh murid Sidin ya. Jadikan kitab. Nah, ada beberapa negara yang mengukuhkan bahwa keturunan Rasulullah apabila dia seorang lelaki maka mendapatkan sebutan Habib. Sedangkan yang wanita mendapatkan sebutan Habibah. Arti Habib itu adalah kekasih. Karena kita ini wajib mengasihi atau mencintai keturunan Nabi Muhammad, makanya bubuhannya itu disebut dengan Habib, kekasih, artinya orang yang dikasihi. Ada juga sementara kaum muslimin yang memberikan sebutan dengan Sayyid dan Sayyidah. Sayyidah itu bebinian. Kalau di daerah Mekah itu Sayyid atau Syarif. Kalau daerah Pontianak Syarif. Kalau daerah kita ini Habib ya Allah. Daerah Yaman Habib. Yang dimaksudkan dengan lelaki yang sempurna adalah mereka yang sempurna agamanya. Dan dia baru bisa dikatakan sempurna agamanya apabila dia mempermudah hak-haknya terhadap kewajiban sang istri. Jadi kekurang lebih aja lawan bini tah. Saya bini ada kekurangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri kepada kita. Kita nih kekurang lebih aja, tapi mengarasi, memaafkan aja kita. Kita jangan tapi mengekang, jangan tapi memaksa. Seperti dalam hal berhias dan yang lain. Kita misalnya hendak bini kita nih bila menghadapi kita nih harus berhias, berbungas. Sekalinya kada nih, ya biar gitu nah. Jangan tapi dipaksa-paksa benar. Itu laki-laki yang sempurna agamanya. Di samping itu dia tidak mempermudah hak-hak Allah yang menjadi kewajiban terhadap istri, seperti kewajiban sholat. Nah, kalau masalah sembahyang itu kita harus disiplin menyuruh anak dan bini kita. Jangan tenang-tenang saja kita kalau bini kita harus sembahyang atau telah sembahyang. Setiap waktu tuh kita mengatakan puasa. Nah, puasa terutama nih puasa wajib, puasa Ramadan. Atau misalnya puasa qadaan, kan bini kita bisa haid. Lalu bulan Ramadan nih ada nang kada puasa, kita ingatkan sudah dibayari qadaan semalam. Mun balu mah ya lokasi bayari. Nah, eta diingatkan. Dan yang lainnya demikian pula perbuatan haram seperti menyambung rambut.
Jadi menyambung rambut tuh hukumnya haram lah. Ini rambut lalu disambung dengan rambut yang kada bersambung dengan rambut yang lain itu haram. Haram menyambung rambut itu hukumnya. Kalau misalnya bini kita hendak menyambung rambut, kalau begalong tuh samalah, galong tuh. Ya kalau galong tuh, begalong orang adat nang Jawa tuh begalong, kalau bini dianaki galong bulat sama aja nih ada boleh. Sedangkan lelaki yang tidak sempurna agamanya adalah yang sebaliknya, yakni mempermudah hak-hak Allah serta selalu menuntut hak-hak pribadinya terhadap istri. Adapun nang di zaman sekarang ada orang nang bebinian bahina lah ya, hina lah ya, betul tulis tangan itu pacar di tangan. Nah itu apa namanya? Kalau bebinian itu tidak punya suami, perempuan itu tidak punya suami, entah itu dia masih perawan atau dia ini janda, maka haram dia pakai hina. Soalnya inya behina itu kesan apa? Kesan siapa juga? Amun kesan suaminya, inya kada bisi suami. Amun kada kesan suami berarti kesan laki-laki lain lah. Sedangkan menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang lain hukumnya haram. Bebinian bujang atau bebinian nang janda, maksudnya nang kada bisi laki tah. Inya berhias itu kesan apa? Sedangkan perempuan itu berhias kesan suami. Kalau dia tidak punya suami, lalu ditampaikannya kepada laki-laki lain yang bukan suaminya, haram. Tapi kalau dia berhina atau di rumah aja, di kamar aja, untuk menikmati sendiri aja lah, jadi masalah. Tapi kalau ditampilkan, apalagi ditampilkan di sosial media, dipoto, di share, nah itu haram. Kalau si perempuan itu punya suami, laki, kalau lakinya mengizinkan, boleh hina itu. Contohnya kayak pengantin kan, laki lah, lakinya mengizinkan aja boleh. Tapi kalau lakinya kada mengizinkan, haram. Bahina atau termasuk berpacar tangan. Jadi nang berpacar tangan tuh orang nang bisi laki aja, nang boleh, nang pakai nang hina tuh. Itu pun kalau lakinya mah mengizinkan, lakinya kada mengizinkan haram. Adapun nang kada bisi laki kayak masih bujang atau nang janda ya kalau, nah itu bahina untuk ditampilkan kepada orang lain berarti kepada laki-laki lain haram. Tapi kalau untuk dirinya sendiri aja di rumah untuk memandang nyaman asa dipandang ya tangan seorang, tapi kada ditampilkan ya kada jadi masalah. Iya haram. Ada hadisnya, orang yang menato dan orang yang ditato itu la'anallah, Allah laknat orang yang mentato dan orang yang ditato. Karena apa namanya, tato itu kan ibaratnya tuh kayak darah kalau ada terkandung itu, dan itu najis. Lalu bertobat, ya amun bertobat Allah Ta'ala terima taubatnya. Amun kau dihilangkan tatonya, Tapi kalau hendak menghilangkan pacangan memudaratkan kepada kulit, kada apa-apa, kada usah dihilangkan. Allah Ta'ala Maha Pengampun, dan Allah Ta'ala tidak memaksakan sampai memudaratkan dirinya. Mun sudah bertobat sudah itu nah, jangan lagi ditambahi nang tato nang ada tuh, biar ya sudah. Mun kalau dihilangkan pacangan menyakiti kawak, kada usah. Tuhan mampuni aja. Jadi mun bertobat Tuhan menerima aja taubatnya. Al-kisah, ada kisah. Ada seorang lelaki saleh mempunyai saudara yang saleh pula.
Ini saya pernah jual kisahkan nih, ada apa jadi kisahkan pulang nih. Ini maksudnya saudara ini entah itu saudara kandung atau saudara nang baangkatan dang sanak kajakah wallahu alam lah. Suatu hari dia bermaksud mengunjungi saudaranya tersebut, asa hendak mailangi dang sanak nih. Setelah sampai lalu mailangi dang sanak. Setelah sampai di rumah saudaranya, dia mengetuk pintu. Dari balik pintu, istri orang soleh tersebut berkata, lalu ada istrinya di dalam bepandir. Siapa yang datang? Jawabnya, aku saudara suamimu. Aku datang untuk berkunjung kepada suamimu, hendak mailangi lakimu. Sahut wanita itu, dia pergi ke hutan mencari kayu, dan aku berharap semoga Allah tidak mengembalikan dia ke rumah ini. Kemana bapak kayak itu? Mudahan kada bulik ya laki ko to ke rumah ni ya. Enggak bagus bang itu ya Allah. Ini bini nang kada bagus akhlaknya orang laki. Mudahan dililit sawah di hutan situ ya. Hutan yang cari kayu. Nah, kemudian wanita itu melanjutkan kata-katanya yang berisikan cacian serta hinaan terhadap suaminya, bersumpah mencaci maki lakinya ya. Di depan orang nang datang nih, laki kau tahu lah ya, yang gak bagus bang, udah bagus banget sebetulnya. Di tengah-tengah wanita itu sedang memaki suaminya, tiba-tiba sang suami datang dengan membawa sebongkok kayu. Sebongkok itu ya nang kayu bakar disusun-susun sampai banyak loh diikat. Itu yang ditaruh di atas punggung harimau. Harimau nang membawakan kayunya. Jadi kada uyuh lagi sidin harimau nang membawakan. Kemudian kayu tersebut diturunkan dari punggung harimau nih. Sambil dia berkata kepada sang harimau, ini harimau bujuran lah. Harimau bujuran. Kembalilah kamu, semoga Allah memberkatimu, wahai harimau. Kembali pulang ke hutan. Kan harimau aja tunduk. Harat artinya nih lakian nih. Kemudian dia mempersilahkan saudaranya itu masuk ke dalam rumah. Tadi kan masih di luar rumah lagi. Nah, ayo masukkan ke rumah ya. Lawaskah sudah datang ya ibarat jatah. Setelah mengucapkan salam dan memberikan kabar kegembiraan. Setelah mengucapkan salam dan memberikan kabar kegembiraan, segeralah dia berpamitan. Ya beberapa pandir kalau setemat ya kalau ya Pak berikan bagus saja ini ya lalu sudah lalu hendak bulik. Dia merasa kagum atas kesabaran saudaranya kepada istrinya, sebab dia tidak menjawab cacian dan hinaan istrinya walau hanya sepatah kata. Nah itu nang sabar suami itu kayak itu bila bini nih bamamai beranai aja ada menjawabi makalah ya atau pura-pura tuli itu sabar. Sabar dan gak apa pahalanya sabar nih. Bisa jadi wali kan? Bisa jadi wali. Ya karamatnya harimau aja tunduk. Betul sudah ya Allah. Lewat sudah beberapa tahun atau setahun. Nah, setahun telah berlalu. Dan si Saleh itu berkunjung kembali ke rumah saudaranya. Asa kegenangan pulang nih lawan saudaranya. Hendak pulang bilang. Diketuknya pintu rumah. Tok 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 tok. Seperti ketika berkunjung yang pertama kali. Kemudian terdengar suara seorang wanita dari balik pintu.
siapakah yang datang? Ya, si Saleh menjawab, aku saudara suamimu yang datang. Aku datang untuk berkunjung kepada suamimu. Sahut wanita itu, oh begitu, silakan masuk. Maksudnya silakan masuk nih kira-kira kadang masuk ke dalam lah, soalnya bila masuk ke dalam kada boleh kala laki kadeda. Mungkin silakan masuk di teras kah ya, kalau duduk dulu di teras, madang laki ulunnya datang. Kemudian wanita itu mempersilahkan duduk kepada tamu suaminya dan memberitahukan bahwa suaminya baru keluar mencari kayu bakar. Artinya hanya ram tadi itu laki ulun ke hutan mencari kayu bakar. Kadeda pang tadengar nang besusumpah bama mamai mencaci maki itu kadeda. Tidak selang beberapa lama suaminya pun datang dengan memikul kayu di atas punggungnya. Nah, kadeda lagi harimau nang membawakan seorang uyuh membawa kayu bakar di punggungnya. Kadeda lagi harimau membawakan. Kemudian disambutnya sang tamu dengan penuh kehangatan dan perbincangan pun berlangsung cukup mesra. Setelah si Saleh mau pulang, anak bulik, dia sempat bertanya tentang istrinya setahun yang lalu, serta harimau yang kini sudah tidak menyertainya lagi. Artinya, maka bini pian samtu mamai apa nih kada lagi mamai batu bang semalam tuh ada harimau nih kada lagi harimau apa jadi kita. Jawabnya, wahai saudaraku, istriku yang jelek ucapannya itu kini telah mati sudah nang pamamayan itu lalu bini pulang sih den. Aku selalu sabar bahari dah setahun yang lalu menghadapi serbuan cacian dan omelan yang ditujukan kepadaku, sehingga Allah berkenan menundukkan harimau itu kepadaku. Jadi Tuhan nih maras lawan aku nih, setiap hari aku dimamai bini tapi aku sabar aja, lalu Tuhan maras, lalu Tuhan ini menjadikan hati harimau tuh maras juga lawan aku, sehingga harimau nih hakun nih jadi khadamku membawakan kayu. Oh biasa tuh berkat sabar. Fa inna ma'al usri yusran, di balik kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Aku sangat bahagia. Belum lagi. Sementara kini saat ini yang ada padaku adalah seorang istri yang solehah. Artinya aku bini pulang, alhamdulillah bini nang Dudi ini orangnya bagus, akhlaknya bagus, solehah pulang. Ada pemamaian, jadi aku nih nyaman begini di rumah nih. Imbah Uyo begawi ada nang menghibur aku di rumah. Aku sangat bahagia berada di sampingnya. Kadang-kadang lagi nang pemamai. Sehingga harimau itu kini telah pergi dariku. Ya harimau ikam mandiju sudah nang menghibur ikam. Biar dosa pakawanan aku lagi. Nang semalam tuh kan taharat harimau nang di rumah. Ya Allah, tidak harimau nang di hutan maras. Harimau nang di rumah taharat. Maksudnya bini. Sehingga aku harus membawa kayu bakar sendirian di atas punggungku, sebab aku telah mendapatkan kedamaian serta kebahagiaan dari istriku yang soleha ini. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran, artinya bila kita ditakdirkan Tuhan bisi bini nang kada tapi bagus akhlaknya, pemamaian ya kita sabar, karena berkat sabar itu ada juga manfaatnya, nyata dapat pahala dulu. Nya Tuhan itu Allah Taala itu sidin mah memberikan kepada kita, mungkin di sini sulit, ada kita di sini ternyaman, di sini bina nyaman, di sini sulit. Jadi kayak
kadang sulit barataan dah. Nah kayak yang tadi kan pina kada betah di rumah cuman betah di hutan. Harimau ngawani. Tadi itu sidin di hutan harimau kada lagi mengawani tapi di rumah nyaman. Nah kayak itu. Itu. Jadi kadang nang sakit nang sabarataan dah ada jo nyamannya. Fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya beserta kesusahan ada kemudahan. Kadang sakit saanuan dah ada. Ya. Contoh misalnya gatah pina karing tapi monjon mematok, nah ya kalau kayak itu bisa kita nah apalagi contohnya nah kayak musim kemarau ya Allah payo orang berjualan es, nah di sana nangannya musim hujan jamu payo, nah itulah ada nang sakit nang berataan tak ada kemudahan di balik kesusahan kita. Jadi kan rasa pusang gitu nah. Seorang suami diizinkan memukul istrinya disebabkan ini diizinkan, ini dibolehkannya lah, bukan disuruh, bukan dianjurkan, nggak ada. Dibolehkan, arti dibolehkan ini lebih baik kada memukul, itu maksudnya. Lebih baik dia tidak memukul daripada memukul, tapi kalau memukul boleh aja. Itu nah. Seorang suami diizinkan memukul istrinya disebabkan karena beberapa hal, di antaranya satu, apabila sang istri tidak mau merias diri sedangkan suami menghendakinya dan tidak bersedia diajak ke tempat tidur. Tapi ini kan kemarin melalui beberapa tahap pula, ditegur dengan agak keras, ditegur pula, mengada mampan dipisah tempat tidur ya kalau hanyar hendak memukul silakan bu, tapi memukulnya gin jangan dimuha, memukulnya gin paling diburit, dan memukulnya kada balu kalau kada bisa sakit, ada yang mengatakan pakai sapu tangan aja memukul, tapi lah kada memukul lebih baik kada memukul. Dua, apabila sang istri keluar rumah tanpa seizin suami atau karena dia memukul anaknya yang belum berakal. Nih bini ini misalnya mungkin pusang kalau memukul ke anak, nah boleh aja laki itu memukul bini, cuma tadi jangan dimuhalah. Lantaran anaknya menangis. Demikian pula memegang jenggot suami seraya berkata, wahai keledai, wahai si tolol. Ini laki misalnya berjanggut. Hanya bini ini wangi, nanya mengacak janggut laki, makanya nyembeti, wahai keledai, wahai tolol. Keterlaluan memang bini, enggak itulah. Ketika bergurau, meskipun sang suami yang mendahului gurauan dan makian ketika bergurau, walaupun sambil begayaan nggak boleh, dikacaknya janggut laki nih. Apalagi misalnya di si McDonaldnya laki, gurauan. Tiga, apabila istri membuka aurat di depan lelaki lain, ditagur misalnya kada masih, ya Allah, nah boleh tak memukul. Berbicara dengan lelaki yang bukan mahram, bila bini kita telah bepandir dan pandirinya tuh kada penting juga, bepandiran dengan laki-laki yang bukan mahram. Kita seharusnya cemburu bang, kita harusnya cemburu dan kita tagur, udah boleh aja kita bepandir lawan laki-laki yang bukan mahram. Atau berbicara dengan suami agar didengar laki lain. Bini kita nih lah, nih bini kita ada sini, bini kita di sini kita, sini ada kita.
Lalu misalnya ada di sekitar itu lelakian yang bukan mahram, bini kita nih, pemandiman kita cuman agak nyaring, kan suaranya tuh didengar oleh laki-laki lain. Ada yang mengatakan suara perempuan itu aurat juga. Maka kita tegur bini kita, anu jangan tapi nyaring-nyaring lah, bukan dia tuh ada lelakian lain lah. Oh, memberikan sesuatu yang tidak biasanya diberikan kepada orang lain di rumah suaminya. Kan kada boleh kalau si istri nih memberikan milik suami kepada orang lain tanpa seizin suami, atau karena dia tidak mau mandi haid. Haid sudah tontong, udah jalaki ini awak hendak memakai dirimu. Lalu ya kada mandi wajib nih, kada boleh kalau digauli nih. Oke sama ngolir nih mandi wajib. Nah itu tagur. Tapi ya ada mau ditagur agak keras. Kan dengan tahap-tahapnya lah nyari pukul. Kada sepeguringan. Batu hanya mendak bokol boleh memukul, paling diburit memukulnya jen muha. Tapi kadang memukul lebih bagus. Sedangkan memukul istri karena meninggalkan sholat, maka ada dua pendapat. Nah, ada dua pendapat. Ini laki, bini ini kada sembahyang misalnya, meninggalkan sembahyang, itu bolehlah kita memukul. Itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Dalam kaitan ini, maka yang lebih baik adalah suami memukul istri apabila dia meninggalkan sholat, padahal suami telah memperingat. Maka lebih baik adalah suami memukul istri apabila dia meninggalkan sholat, padahal suami telah memperingatkannya. Jadi ada dua pendapat. Yang paling bagus pendapatnya ialah boleh memukul bini nanggar sembahyang nih, sebaiknya sembahyang, maksudnya pukul memperingatkan. Tapi dia pendapat biar harus dipukul, diperingatkan dengan ucapan aja. Terserah aja untuk memilih yang mana. Di dalam menjamin hubungan yang harmonis serta ketenangan pergaulan rumah tangga, sebaiknya seorang suami melaksanakan hal-hal berikut ini dalam hendak bahagia dalam rumah tangga nih, hubungan harmonis. Bubuhan kita suami-suami hendaklah nih melaksanakan beberapa hal berikut ini nih. Yang pertama, memberikan wasiat kepada istrinya. Iya, memadahi maksudnya, memadahi nang baik-baik tah. Yakni memberikan perintah, peringatan serta ucapan yang membahagiakan sang istri. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditegaskan, rahimallahu rajulan qala ya ahlahu, tuhuklah, ya ahlahu salatakum, siyamakum, zakatakum, miskinakum, yatimakum, jiranakum, la'allallaha yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang lelaki, maksudnya itu suami yang berkata, mudahan ya Rasulullah, Allah Ta'ala nih, maka Rasulullah ini bila berdoa kabul, mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat kepada seorang lelaki yang berkata, wahai ahliku, ini kepala rumah tangga nih, suami nih, memperingatkan keluarganya, anak bininya nih. Wahai ahliku itu anak bini. Salatmu artinya sembahyang lah. Ini sembahyang waktunya sampai sudah naik sembayangan. Oh, gitu. Jangan sembahyang sudahlah. Kenapa? Ada sembahyang pasti sembahyang. Nah, gitu. Salatmu, puasalah. Yuk puasa. Yang ada puasalah bulan Ramadan. Nah, zakatmu sudah dibayar zakat, misalnya bisa jualan bini ini sugih atau anaknya sugih sampai waktu nisab, waktu haul, yuk keluarkan zakat. Nah,
Miskinmu, maksud miskinmu, kamu punya tetangga miskin, yuk bagus dibantu. Mana ada harta, yuk bagus dibantu orang miskin, apalagi orang miskin ini keluarga. Wah, memberikan nasihat-nasihat yang baik nih. Anak-anak yatimmu, ada anak yatim tak? Kalau kita sekitar rumah kita anak yatim, yuk berbuat baik kepadanya. Dan tetanggamu, berbuat baik kepada tetangga. Semoga Allah mengumpulkanmu bersama mereka kelak di dalam surga. Nah, jadi bila seorang suami, seorang ayah yang memberikan pepadah kewajiban dilaksanakan kepada anak bininya nih. Nah, seorang ayah atau seorang suami itu akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kepada bini dan anak kita itu masalah kewajiban ini pokoknya setiap kali itu Bang kita peringatin ya sekali aja mau hidup. Bila sampai waktu kita ingat sembahyang. Ayo nutup aurat misalnya kalau puasa dan sebagainya. Dua, itu tandanya sayang lawan bini, sayang lawan anak. Masalah agamanya, masalah akhiratnya itu diperhatikan. Jangan dunianya aja yang diperhatikan. Contohnya dunianya, kayak Pak, kuota sudah, belum nama isikan kuota nah, kayak apa, jajan, nah 100.000 nah, kayak apa matematikanya bagus aja lah, nilai, wah harus di lagi, ya, harus ditingkatkan lagi supaya matematikanya nah itu dunia nih tuh. Tapi kalau agamanya sembahyangnya mandau, jam 7 hanya bangun tenang saya, ini jangan gitu. Inya berpacaran ke situ kemari kan peduli, inya berboncengan dibonceng dengan laki-laki lain kada peduli. Pas sampai sanja anak hilang karena aja sudah ayam hilang abot abot mencari ayam mencari kambing, anak hilang sanja kemana mencari kada tahu kisah. Nah jangan kayak itu. Dua, memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta kekuatan fisiknya. Jadi memberi kepada bini ini sesuai dengan penghasilan laki juga itu nah, bukan nang kehendak bini. Mau kehendak bini tahu kacau. Ini penghasilan biasanya 50.000 aja sehari, bini hendak 200 sudah awal. Jadi nang sesuai dengan hasil jerih payah laki itu nah. Makanya bini itu amunnya diisi laki nang penghasilannya tuh ya kada banyak, itu banyak bersabar banyak bersabar, banyak apa tuh qanaah, memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta kekuatan fisik. Makanya laki itu berusaha ya Allah supaya memberi nafkah pada bini. Dengan situ lah, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من احوال اهل النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.